Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Gita Cantika Ramadhani dan saya sendiri Ika Nurjana. Di sini kami akan membahas tentang tahap membuat presentasi yang efektif, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap persiapan, yang ketiga, tahap presentasi. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tahap perencanaan dan kali ini kita akan membahas mengenai tahap persiapan dalam membuat presentasi yang efektif. Yang perlu kita lakukan pada tahap ini, yang pertama, merancang komponen audio dan visual, yang kedua, memproduksi bahan audio visual, yang ketiga, melatih seluruh presentasi. Untuk membuat presentasi yang efektif membutuhkan desain. Desain adalah pilihan perorganisasian elemen verbal presentasi atau image visual dan audio. Terdapat 4 kategori desain. Yang pertama, desain umum, yang kedua, desain instruksional, yang ketiga, desain verbal atau visual, yang keempat, faktor desain yang berlaku untuk media tertentu. Yang pertama, desain umum. Desain umum mempunyai 2 faktor, yaitu daya tarik struktural dan daya tarik personal. Daya tarik struktural adalah informasinya logis dan jelas, menggunakan isyarat verbal dan menggunakan visual sebagai kata kunci. Daya tarik personal yaitu pada awal presentasi harus menyatakan tujuan dengan menggunakan contoh yang tidak asing. Yang kedua yaitu desain instruksional. Yang perlu dipertimbangkan pada desain ini yaitu yang pertama, perhatian. Kita dapat melihat perhatian audiens dengan varian warna kecepatan visual dan warna huruf. Yang kedua, persepsi. Ekspektasi audiens mengenai apa yang mereka ingin ketahui tentang memori pengulangan materi. Yang ketiga yaitu memori. Dapat memfasilitasi memori atau ingatan dari audiens. Yang keempat yaitu konsep belajar. Dengan menyajikan contoh dan non-contoh disertai gambar yang realistik. Yang ketiga yaitu desain verbal dan visual. Berikut ini beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, lisan atau verbal. Gunakan kata-kata sederhana atau kalimat pendek agar pesan tersampaikan. Dalam memilih visual atau gambar, harus mempertimbangkan aspek kesederhanaan. Selanjutnya, kita harus memperhatikan 4 faktor keterbacaan huruf, yaitu ukuran huruf, gaya huruf, jarak antar kata, dan baris, serta kontras warna yang digunakan. Selain itu, kita dapat menyisipkan grafik dan diagram untuk menunjang presentasi kita. Ada 3 jenis yang umum digunakan, yaitu grafik garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian, yang perlu kita perhatikan adalah hubungan visual dan verbal. Kita harus memilih elemen visual yang dapat menyampaikan pesan, kemudian tambahkan kata-kata agar visual tersebut lebih komunikatif. Selanjutnya adalah desain media spesifik. Berikut ini ada media yang biasa digunakan. Yang pertama, papan tulis atau flip chart. Yang perlu diperhatikan dari media ini adalah keterbacaan huruf, angka, dan simbol yang digunakan. Yang kedua yaitu slide atau overhead transparency. Kita harus dapat memilih dan mengatur gambar dengan hati-hati dan dengan menggunakan teknik fotografi yang sesuai. Yang ketiga, video. Untuk mengarahkan audiens kepada aspek-aspek penting dari materi yang disampaikan, kita dapat memperbesar bagian dari materi tersebut agar mudah dilihat. Selanjutnya, media berbasis komputer. Terdapat 7 pedoman khusus untuk media berbasis komputer, yaitu 1. Panduan desain layar umum. 2. Lokasi informasi di layar. 3. Teks. 4. Grafik. 5. Skema warna. 6. Menu. Dan yang terakhir, jendela. Media selanjutnya yaitu selebaran. Selebaran ini berisikan ringkasan pokok penting dari presentasi yang akan kita sajikan untuk dibagikan kepada audiens. Selanjutnya kita memasuki tahap memproduksi bahan audiovisual yang dibutuhkan. Proses produksi sangat bervariasi tergantung pada proses yang sedang diproduksi, perangkat yang tersedia, dan kendala budget. Dan langkah terakhir yaitu latihan, untuk mencoba dan memeriksa kembali semua aspek presentasi yang sudah dibuat. Itu dia tahap persiapan dalam membuat presentasi yang efektif. Terima kasih.